Suami bule yang Mbak nikahin itu nggak cukup kaya katanya, nggak kaya raya. Kami tinggal di rumah sewa, aku harus membangun rumah dengan suamiku harus. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Keluarga Oni International Risman. Bersama saya di sini Sri Metis Tumpul, asal dari Medan. Teman-teman bisa panggil saya dengan Kak Sri aja ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan kita bersyukur selalu dalam hidup. Ya, hari ini aku bukan berdandan ekstra ya untuk di depan kamera, bukan. Hari ini tuh kita baru pulang dari jalan-jalan di luar ya, di kota, nggak jauh lah dari kami. Jadi hari ini tuh kelaparannya. Hari ini aku ingin kasih tunjuk kalian makanan bule ya, yang paling cepat banget yang bisa kalian kerjain di rumah kalian dimanapun kalian berada ya. Ini cepat banget dan bahannya itu cuma sedikit yang kalian perlukan. Apa aja bahannya? Yuk ikutin terus. Yang dibutuhin itu untuk buat menu makanan ini tuh gampang banget ya teman, nggak banyak-banyak banget. Dan ini adalah daging ya teman-teman, daging yang dipotong pipih seperti ini. Kalian bisa lihat ya, nah ini dia ya, macam bagian khas gitu, gak ada tulangnya. Oke, terus yang kedua itu tepung panir, terus merica hitam, bawang putih nanti ketika mau menggoreng daging ini, terus garam ya. Yuk kita ikutin ya cara buatnya bagaimana. Nah pertama-tama itu ya teman-teman, ini dagingnya yang tadi ini kalian harus keringin dulu ya dari airnya, biar dagingnya nanti itu enak digoreng ya. Aku udah sediain tisu dapur ya teman. Dibumbuin tadi ya teman-teman, kita masukin ke dalam kulkas itu, didiamin selama 15-20 menit ya, biar itu aromanya ini dan rasanya masuk ke dalam daging. Dan sambil bumbu dagingnya kita kocok 2 butir telur ya. Tadi di awal aku lupa mau bilanginnya. Ya teman-teman, sambil aku masak, aku sambil cerita ya teman-teman ini ya, tentang komentar para netizen ya. Nah jadi komentar pertama itu yang aku di video apa itu ya, jadi katanya dia itu bilang ke aku, Mbak kalau misalnya saya lihat dari rumah Mbak, dari lemari ya, lemari latar belakang video saya itu adalah lemari, dibilang suami bule yang Mbak nikahin itu nggak cukup kaya katanya, nggak kaya raya katanya gitu kan teman-teman. Jadi itu pendapat dia ya teman-teman, dan orang itu berpendapat apapun atau berkomentar apapun tentang video aku, mau mereka komentar tentang tema di videoku atau bahkan lari komentarnya ya tentang komentar rumah gitu ya, atau komentar yang lain-lain, itu terserah mereka ya teman-teman, dan aku menghargai komentar mereka. Jadi aku di sini menerangi walaupun rumah kami menurutnya jelek ya mungkin ya, dan aku menikah dengan bule yang nggak cukup kaya raya, yang nggak kaya raya ya teman-teman, tapi yang namanya kaya raya itu kan pengertiannya berbeda ya dari orang satu ke orang lain ya teman-teman. Tapi menurutku di sini suamiku itu udah kaya raya. Kaya raya kenapa ya? Karena dia udah bisa memiliki rumah ini ya gitu. Di usianya yang hampir 50 tahun dia udah nggak capek-capek lagi untuk berusaha keras untuk
membangun rumah gitu ya. Karena rumah ini tuh berdiri sudah ada di saat usianya 30 tahun. Bayangin suami mana atau lelaki mana di luar negeri ataupun di Indonesia sendiri ya teman-teman, di usia 30 tahun itu sudah memiliki rumah sendiri. Kalian bisa cari tahu, dan kalaupun ada itu cuma sedikit. Kalian bisa dapat laki-laki seperti itu. Dan aku tuh bangga dengan suamiku ya. Sedangkan aku aja dari usia 30-an tahun, aku itu belum ada apa-apa gitu loh. Belum ada apa-apa, dan aku tuh jadinya malu sendiri ya di usiaku yang 33 tahun sekarang ini ya teman-teman. Aku masih belum ada rumah, belum ada mobil ya teman-teman. Jadi masih gak ada bandingannya dengan suamiku yang sudah memiliki rumah, sudah gonta-ganti mobil gitu ya, gonta-ganti HP. Aku aja masih ya gonta-ganti HP aja gitu ya teman-teman. Nah, menurut aku itu suamiku udah cukup kaya raya untuk kesini teman-teman. Untuk standar hidup suamiku itu udah cukup kaya raya menurut aku ya teman-teman. Dan aku juga nggak perlu lagi misalnya iri gitu dengan orang yang misalnya suami orang kaya raya lah, istrinya bawa Ferrari, istrinya bawa mobil Mercedes, bawa BMW. Kita tuh nggak perlu iri ya teman-teman untuk bisa memiliki lelaki seperti itu ya teman-teman. Berusahalah untuk menerima apa adanya suami kita, pacar kita gitu ya. Kalau uang itu bisa dicari ya teman-teman, tapi yang namanya lelaki yang bertanggung jawab itu susah dicari ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya gimana lah, walaupun suami kaya raya ya teman, punya bisnis besar di mana-mana gitu kan, ya kita itu sebagai istri pasti ditinggalin sering di rumah ya kan. Buat apa ya teman punya suami kaya raya tapi sering ditinggali di rumah? Nah ya kan, itu kan itu kan rasanya sedih banget ya, lebih kesepian lagi gitu ya teman-teman. Apalagi jauh dari orang keluarga kita di Indonesia ya kan, punya suami kaya raya, dibeliin Ferrari, terus kredit card no limited, tapi ya itu sendirian di rumah. Buat apa ya teman-teman, ditinggal jauh sama suami kita gitu ya, buat apa gitu ya. Terus yang kedua itu aku sampai manasin ini dulu kompor ya, pelan-pelan manas kompor. Terus yang kedua itu komentarnya gini, Kak bangga banget sih menikah dengan bule Jerman ya, tapi tinggal di kampung-kampung katanya gitu ya kan. Ini di DM ya teman. Ya tinggal di kampung-kampung ya, punya suami bule tapi tinggal di kampung. Gini loh teman-teman ya. Ini ya sih, aku sih awalnya gitu ya kan teman, menanggapin saat membaca komentar itu ya, aku kan terkejut ya kan. Iya ya, kenapa aku tinggal sama bule gitu ya. Sebenarnya sebelum aku punya YouTube kanal ya, YouTube channel ini, aku juga berpikiran kenapa aku bisa nikah sama bule kampung inilah, pikirku gitu ya kan teman. Terus aku telepon sama tanteku kan, tante Sandy namanya ya kan. Dan sebenarnya aku tinggal di kampung-kampung loh teman, jauh banget dari kota, jauh banget dari pusat perbelanjaan dan lain-lain. Aku bilang gitu sama tanteku ya kan. Aduh dek, bodoh kali lah kau jadi orang dek, katanya gitu kan. Kau bilang sama tante kalau kamu itu sedang belajar naik mobil, diurus sama suamimu untuk bisa kau mengendarai mobil ya kan, katanya. Iya, aku bilang gitu sama tante kan. Terus bagus lah itulah dek kalau misalnya kalian tinggal di kampung ya kan. Kalau di kota ini kan ribet banget lah dek, tengok itu pemandangan rumah kalian bagus, hijau, terus udara pasti segar, pasti minim kriminalitas, katanya gitu ya kan. Itu, kau dengar itu, suara kambing ngembek-ngembek gitu ya kan. Sedang di kota banyak kriminalitas, terus polusi udaranya banyak, katanya gitu ya kan. Berpikir aku kan, terus kamu nanti kan kalau misalnya udah dapat SIM mobil di Jerman, kamu kan bisa pergi ke kota katanya kan. Tinggal ambil kunci mobil, udah berangkat kamu ke kota, shopping, atau sekedar jalan-jalan sama anak-anak, katanya kan. Bodoh kali lah pemikiranmu itu deh, katanya gitu kan. Oh iya betul.
Dan itulah makanya teman-teman, aku tuh walaupun suamiku tinggal di kampung-kampung, aku tuh bersyukur banget juga ya teman-teman, karena aku di sini kan waktu nikah sama suami ya kan, baru nikah nih setahun ya kan waktu aku nikah setahun sama suami kan aku di situ masih BFD ya, baru yang mau kedua tahun ini langsung lah suamiku ngebilang ke aku, Sri, aku biayain kamu belajar naik mobil ya. Yang notabene ini yang belajar naik mobil ini harganya itu di Eropa itu mahal banget ya teman-teman, bisa itu minimal itu 1.200 euro sampai sampai kamu bisa mendapatkan SIM mobil itu. Kalau misalnya kamu gagal terus ya udah berarti biaya SIM mobil kamu itu bakalan banyak lagi ya teman-teman gitu. Nah aku waktu itu belajar naik mobil itu SIM aku hampir 4.000 euro, bayangin hampir 4.000 euro, yang mana itu kalau misalnya dirupiahin itu bisa beli mobil ya, atau mobil bekas ya gitu ya, ataupun beli motor baru itu yang moge gede itu ya, bisa kalian bayangin itu hampir 5.000 euro. Nah itu pun udah luar biasa kaya juga ya suamiku ya teman-teman, mau ngebiayain biaya aku untuk menyetir mobil di sini untuk sekolah mengemudi, sampai akhirnya aku juga dapat SIM aku itu ya teman-teman. Dan waktu dibilang ada komentar lain yang aku bangga banget ya tinggal di kampung, nikah sama bule tapi tinggal di kampung gitu ya. Ya aku sih bangga juga ya teman, setelah aku pikir-pikir apa yang kata tanteku itu bilang ya teman, yang mana aku punya SIM mobil, dan kalau aku pengen mau pergi ke kota untuk shopping ya udah bawa aja mobil itu ya kan, bebas. Jadi aku bebas tetap gitu ya teman, tinggal aku di kampung-kampung dengan kedamaian, dengan udara segar, banyak ion negatifnya, dimana orang-orang itu pada jualan kalung-kalung ada ion negatifnya ya, biar orang hidup sehat gitu ya. Sedangkan aku di sini dikelilingi sama ion negatif ya, karena ion negatif itu bisa didapat hanya di daerah pegunungan yang banyak pepohonan, daerah pantai, di hutan gitu ya teman, terus di pokoknya daerah yang bebas dari polusi ya. Jadi aku tinggal di sini, jadi hidup aku tuh sehat juga di sini ya teman, nggak perlu sibuk mikirin mobil aku aman nggak terparkir di luar gitu ya, lantaran banyak kriminalitas ketika aku tinggal di kota. Jadi aku nggak perlu seperti itu lagi juga teman-teman, dan aku juga di sini nggak perlu terlalu banyak pikiran ya, kami tinggal di rumah sewa, aku harus membangun rumah dengan suamiku, harus kerja keras, banting tulang ya, jungkir balik terus bolak-balik sini. Aku nggak perlu lagi teman-teman, karena suamiku udah cukup kaya raya juga menurut aku ya. Dan jadi aku nggak perlu memikirkan itu gitu, karena suamiku udah cukup kaya raya bagiku ya gitu teman-teman. Jadi aku pun tinggal di kampung-kampung ini nggak masalah ya, walaupun hidup aku itu sampai usiaku 26 tahun itu hidupnya di kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia, yaitu kota Medan ya. Jadi aku pun pertama kali membaca itu ya, komentar itu, terus pertama kali juga aku menikah sama suamiku dan memasuki rumah ini, aku juga berpikiran tinggal di kampung-kampung gitu ya. Tapi aku sekarang udah pokoknya open minded banget ya teman tentang tempat tinggal aku ini ya, karena ya itu aku udah punya SIM mobil, kalau mau pergi ke kota untuk shopping aku bisa bawa mobil ya kan teman, terus mau jalan-jalan sama anak juga bisa bawa mobil, pokoknya udahlah gitu. Ini rumah cuman untuk tidur dan tinggal gitu ya teman, dan kalau mau misalnya shopping ya udah tinggal ambil kunci mobil dan pergi gitu. Jadi nggak kepusingin banget dengan komentar-komentar seperti itu ya. Dan ada juga yang teman-teman aku yang dari kampung tak sok-sok kota-kotaan ya teman-teman, itu banyak banget gitu ya teman. Dan kalian tinggal di kampung, nikmatin lah itu perkampungan kalian itu, nggak usah buru-buru ke kota ngapain gitu ya, nggak perlu. Emang di kota enak, tapi lebih enak lagi tinggal di kampung ya teman. Dan aku merasakan banget itu, perbandingannya itu besar banget, apalagi sejak corona ini ada ya teman. Dan corona itu kalau misalnya tinggal di kota, apalagi di Jerman ini ya, selalu lockdown ya, berjilid-jilid lockdown ya. Itu banyak sekali yang terasa banget ya, hidup di kota itu terasa banget sesaat
di saat lockdown, karena semua tutup ya, tutup, bahkan taman bermain aja tutup ya. Sedangkan kampung ini ya teman, aku tinggal di kampung ini, walaupun toko juga tutup ya teman, tapi nggak terasa banget ya, karena ya udah tinggal di kampung, terbiasa gitu ya, terbiasa jalan hidup udah terbiasa dengan hirup udara segar, dengan jalan ke hutan gitu ya kan, terus nggak terlalu banyak shopping gitu ya, terus kalaupun mau shopping itu bisa online, jadi nggak terasa banget lah gitu ya ketika lockdown. Antara tinggal di kota dengan tinggal di desa itu nggak terasa banget kalau misalnya kita tinggal di desa ini kan, tapi kalau tinggal di kota itu terasa banget rasanya itu tinggal di rumah ya gitu. Kalau misalnya di desa ini enggak gitu. Oke, minyakku udah mulai panas ya teman-teman, dan ini bawang putihnya ya, aku mau geprek ya teman, biar dia aroma bawang putihnya ini masuk ke dalam dagingnya saat aku goreng nanti ya. So, kita lanjut masak ya. Ini udah 15 menit kemudian, ini dagingnya ya teman-teman aku letakkan di sini, dan ini tepung pionirnya, dan ini telurnya teman. Jadi aku taruh ke sini dulu ya, aku deketin satu sama lain ya, bergampang dia. Nah teman-teman, ini daging ayam ya, ngomong-ngomong, aku tadi di awal lupa bilang daging ayam. Kalau misalnya kalian pakai daging sapi itu keras ya jadinya, ini lebih bagus daging ayam aja. Bisa juga dengan daging babi gitu ya. Ini karena daging ayam, jadi kita itu nggak boleh ngegorengnya terlalu lama ya, soalnya nanti dia kering banget ya. Kalau suamiku bilang kering kayak kentut katanya gitu. Nah ini udah bisa dibalikin ya teman-teman. Jadi warnanya kayak gini aja ya teman-teman. Nah ini udah bisa diangkat ya. Kita tengok dulu isinya belakangnya. Ini udah bisa diangkat. Ini. Oke. Kita tiriskan dulu sebentar. Ya. Nah langsung deh taruh di piring sajiannya seperti ini ya. Wow, mudah kan teman cara buatnya. Lakuin hal yang sama sampai dagingnya ini selesai ya teman. Tara, inilah dia daging schnitzelnya untuk makan siang kita hari ini. Dan ini menunya sangat enak banget ya teman, dan cocok untuk dimakan bersamaan dengan mashed potatoes, dengan kentang rebus juga bisa, dengan french fries juga bisa. Terus nanti saladnya kalian bisa buat sendiri dari sawi, potong petak-petak, terus kasih bawang bombay, taburan bawang bombay, terus diaduk pakai garam, pakai merica hitam, merica putih sedikit, terus udah dimakan begitu juga enak banget ini teman. Pokoknya ini resep masakan bule terenak dan termantul dan tergampang banget ya teman, dan menu dan bahannya juga ada di negara kalian dimanapun kalian berada ya. So terima kasih sudah menonton video udah tadi ya, aku masak sambil curhat ya teman tentang tanggapan orang-orang, baik itu netizen ataupun orang-orang sekitarku ya teman, tentang pernikahan aku dengan suamiku ya. So, sekian dulu videoku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dong like, comment, subscribe,
channelku ini ya, dan hidupin tanda notifikasinya agar nggak ketinggalan video terbaru dari channel saya ini ya. Dan ciao. Terima kasih sudah mendengar curhatan aku dan videoku kali ini. Ciao.